Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sahabat KKC yang saya banggakan. Kalau melihat pada kasus-kasus perceraian, apatah lagi dalam beberapa masa terakhir ini, di beberapa daerah kasus perceraian itu meningkat secara drastis. Salah satu faktor yang menjadi atau menunggang dan menjadi sebab dominan dari perceraian tersebut adalah karena sang suami menikah lagi atau melakukan praktek poligami. Baik secara sirri ataupun secara resmi. Ya. Dan kemudian sang istri pertama tidak menerima daripada pernikahan sang suami tersebut hingga akhirnya mengajukan gugatan cerai kepada sang suami. Nah, sahabat KKC yang saya hormati, perlu kita mengetahui juga mengapa seorang istri itu tidak ingin dipoligami, terutama bagi kalangan laki-laki atau kaum Hawa atau kaum Adam. Jangan sampai ketika sang istri itu ingin bercerai atau minta untuk diceraikan karena sang suami melakukan praktek poligami, secara emosional sebagai seorang laki-laki kemudian mengatakan sang istri tidak bersyukur, sang istri tidak tahu diri, sang istri tidak cinta agama, sang istri tidak ingin melakukan atau menghidupkan sunnah Nabi SAW. Jangan secara sporadis, jangan secara spontan kita kemudian mengatakan hal tersebut. Kenapa? Karena karakter psikologi wanita pada satu sisi berbeda secara signifikan, berbeda secara ekstrim dengan karakter dan psikologi laki-laki. Nah, pada kesempatan ini kita akan mengulas sedikit beberapa faktor mengapa wanita tidak ingin dipoligami. Yang pertama, seorang istri tidak ingin dipoligami karena faktor sosial. Takut atau khawatir kalau kemudian ketika suaminya menikah lagi berpoligami, maka dialah yang menjadi korban, dialah yang menjadi bahan gunjingan, dialah yang akan menjadi bahan pembicaraan di kalangan tetangga atau di kalangan masyarakat. Dia khawatir atau seorang istri khawatir ketika suaminya poligami, dia dianggap tidak becus melayani sang suami, dianggap tidak mampu memenuhi kebutuhan suami, tidak pandai mengambil hati suami, atau hal-hal lainnya yang sejenis dengan itu. Kemudian inilah yang menjadi sebab atau inilah yang melatari seorang istri tidak mengizinkan sang suami untuk berpoligami. Khawatir dia akan dijudge, khawatir dia akan dihukum secara sosial oleh masyarakat di sekitar dirinya. Itu yang pertama. Yang kedua, seorang istri tidak mengizinkan sang suami itu karena dia sangat menyayangi sang suami. Dia sangat cinta kepada sang suami. Ya. Bukan karena dia mendapatkan limpahan materi, bukan karena faktor sosial, bukan karena faktor secara fisik, ya, bukan karena faktor fisik, tapi karena dia sangat menyayangi sang suami sehingga kemudian dia berat untuk berbagi dengan wanita lain. Dia takut, ya, atau dia tidak ingin, ya, rasa sayangnya itu kemudian hilang, kemudian memudar karena sang suami menikah dengan wanita lainnya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, ya, kenapa wanita tidak ingin dipoligami? Karena khawatir dilalaikan oleh sang suami. Terutama misalnya, mohon maaf, jika sang istri kedua itu lebih muda, lebih cantik, lebih energik, lebih mampu untuk mengambil hati sang suami, atau sebab-sebab yang lainnya, sehingga kemudian sang wanita atau sang istri pertama khawatir jika kemudian perhatian, rasa sayang, waktu, energi dari sang suami akan kemudian terbetot, akan kemudian banyak diberikan kepada istri kedua. Sehingga sadar atau tidak sadar sang suami melalaikan istri yang pertama. Dan biasanya, ya, inilah yang menjadi sebab dominan mengapa sang wanita itu tidak mengizinkan sang suami untuk berpoligami. Ya, secara naluriah, ya, kita sangat mengerti bahwa sang suami kadang-kadang melakukan praktek poligami karena memang ingin melampiaskan atau ingin mencari wanita yang lebih muda, wanita yang lebih energik, wanita yang lebih menyenangkan pandangannya, dan sejenisnya. Yang keempat, karena sang istri khawatir anak-anak mereka berdua kemudian juga terlalaikan. Karena kesibukan sang suami atau karena waktu sang suami sudah banyak dihabiskan dengan istri yang kedua, apatah lagi ketika istri kedua juga telah memiliki anak dari sang suami, akhirnya sang anak-anak dari istri pertama pun
sadari atau tidak disadari, kena dampak daripada praktek poligami sang suami. Akhirnya perhatian ayahnya, perhatian sang suami kepada anak-anak mereka itu juga berkurang karena adanya waktu yang terbagi antara rumah tangga yang pertama dengan rumah tangga yang kedua. Energi dan waktunya terbagi antara anak-anak dari istri pertama dengan anak-anak dari istri yang kedua. Sebab kelima adalah karena sang istri khawatir sang suami tidak bisa berlaku adil dalam hal nafkah. Baik nafkah dalam hal bulanan, ataukah nafkah dari segi fisik, ataukah nafkah dari segi waktu yang bisa dia luangkan untuk istri pertama atau istri kedua. Meskipun memang, ya kalau kita melihat hadis Nabi bahwa ketika sang suami menikah yang kedua, juga dibedakan antara istri yang kedua itu janda, ataukah istri kedua itu adalah gadis. Tetapi, secara naluriah, rasa memiliki itu juga muncul. Terkadang sangat kuat. Untuk kemudian kekhawatiran sang suami tidak bisa berlaku adil dalam hal waktu, dalam hal nafkah batin, ataukah nafkah lahir, bisa menjadi sebab untuk istri tidak ingin dipoligami. Kemudian yang selanjutnya adalah sang istri merasa bahwa sang suami belum memiliki ilmu yang memadai. Hanya berdasarkan semangat semata, mungkin karena dia merasa sangat sehat sebagai seorang laki-laki, mungkin karena dia merasa bahwa dia tidak bisa terpenuhi kebutuhan-kebutuhan seksualnya dengan satu istri saja. Tapi pada tataran ilmu-ilmu yang lain tentang bagaimana berpoligami, bagaimana menjalani kehidupan dengan 2 rumah tangga atau 3 rumah tangga tidak dipahami secara baik, istilah sang istri, satu istri saja tidak bisa dilayani dengan baik, apalagi dengan 2 istri. Satu rumah tangga saja belum bisa dipenuhi haknya secara maksimal, apalagi dengan 2 rumah tangga. Maka ketika sang istri meyakini atau memahami bahwa ilmu sang suami tentang rumah tangga ini masih sangat minim, ilmu sang suami tentang bagaimana melayani, tentang bagaimana memperlakukan istri ini belum maksimal dimiliki oleh sang suami, itu menjadi sebab kemudian sang istri tidak setuju untuk suaminya berpoligami. Kemudian sebab selanjutnya adalah karena sang istri tidak ingin mengecewakan orang tuanya, tidak ingin mengecewakan saudara-saudaranya, tidak ingin mengecewakan anak-anaknya, tidak ingin mengecewakan keluarga besarnya. Di negara kita secara khusus Indonesia yang tercinta ini, praktek poligami memang belum diterima dengan lapang dada, belum diterima secara meluas. Masih muda, masih banyak orang-orang yang nyinyir, masih muda dan masih banyak orang-orang yang kemudian antipati terhadap praktek-praktek poligami ini. Sehingga itulah yang membuat beberapa wanita, beberapa istri ketakutan kalau kemudian sang suami melakukan praktek poligami. Takut kalau kemudian keluarga besarnya kecewa, bahkan takut kalau kemudian keluarga besarnya marah terhadap dirinya kalau dia mengizinkan sang suami untuk berpoligami. Nah, kemudian salah satu di antara sebab mengapa seorang istri tidak mengizinkan sang suami untuk berpoligami, ya, karena dia tidak ingin merusak rumah tangga yang sekian lama dibina dengan sang suami. Ya, mungkin dia berkata bahwa rumah tangga kita, ya, so far ya sejauh ini ya baik-baik saja. Ya, keributan-keributan kecil itu adalah hal yang wajar. Gesekan-gesekan dan perbedaan-perbedaan di antara suami istri itu adalah hal yang wajar. Tidak boleh menjadi alasan untuk kemudian sang suami dengan keributan kecil, dengan perbedaan-perbedaan kecil di antara mereka menjadi legitimasi untuk kemudian sang suami menikah lagi. Sang istri merasa bahwa keadaan kita baik-baik saja, komunikasi di antara keduanya terjalin cukup cair, komunikasi orang tua, sang suami dengan anak-anaknya juga cukup baik, harmonis, mereka biasa jalan bersama, mereka biasa makan bersama, dengan keluarga besar juga cukup baik komunikasinya. So, untuk apa mengizinkan sang suami untuk kawin lagi? Kalau kemudian, ya, segala sesuatunya is fine. Segala sesuatunya itu baik-baik saja. Nah, kemudian terakhir, yang bisa saya sebutkan, mengapa sang istri tidak ingin suaminya atau tidak mengizinkan suaminya menikah lagi atau melakukan praktek poligami, karena sang istri ingin selalu bersama dengan sang suami. Dia tidak berani membayangkan ada satu malam, kemudian dia tidak bersama sang suami, atau dia tidak berani membayangkan kemudian satu malam sang suami tidak bersama dengan dirinya karena sedang bersama dengan perempuan lainnya. Bayangan-bayangan untuk kemudian dia menjalani malam-malam tersebut di kesendiriannya,
lalu kemudian dengan hati yang sangat sakit karena sang suami sedang bergembira, sedang asyik dengan wanita lain, itulah yang kemudian menjadi momok yang sangat menakutkan bagi seorang istri untuk kemudian tidak mengizinkan sang suami untuk menikah lagi. Bahkan seorang istri pernah berkata, saya tidak ingin sang suami kemudian mengotori dirinya pada perempuan lain, lalu kemudian membersihkan dirinya di rumah saya. Enak saja katanya. Dia mengotori dirinya di tempat lain, lalu kemudian membersihkan dirinya di tempat atau di istri yang pertama. Nah, sahabat KKC yang saya hormati, itulah di antara sebab mengapa seorang istri tidak mengizinkan suaminya untuk menikah lagi atau melakukan praktek poligami. Saya tidak ingin menyatakan bahwa saya mendukung atau saya menolak, tapi faktor-faktor ini harus kita terima, harus kita pahami secara baik-baik untuk kemudian tidak ada emosi yang dominan, tidak ada emosi yang prematur, lalu kemudian kita bersikap dengan tidak imbang dalam menyikapi istri-istri atau wanita-wanita yang tidak mengizinkan suaminya untuk berpoligami. Wallahu ta'ala alam, mudah-mudahan semua kita diberikan karunia oleh Allah berupa keluarga yang sehat, keluarga bahagia, keluarga harmonis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.